Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rakazaki, 3 digit NIM terakhir 109, dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu perhitungan dan sizing komponen dari sistem kontrol motor listrik. Yang pertama, pengertian IFL itu atau biasa disebut full load current. IFL atau arus penuh beban adalah listrik yang mengalir pada motor ketika motor bekerja pada beban yang maksimum sesuai daya nominal atau rated power yang tertera pada nameplate dengan tegangan, efisiensi, dan faktor daya sesuai spesifikasi. Dengan kata lain, IFL itu menunjukkan seberapa besar arus yang dibutuhkan motor untuk menghasilkan daya mekanik yang maksimum tanpa melebihi kapasitas dari desain motor tersebut. Nah, fungsi dari mengetahui IFL itu adalah yang pertama, menentukan rating komponen proteksi seperti MCB, fuse, dan overload relay. Yang kedua, menentukan ukuran kabel. Kemudian ketiga, menentukan kapasitas kontaktor atau starter motor. Jadi IFL ini sangat berfungsi untuk menyesuaikan komponen apa dengan spesifikasi apa dalam merangkai sebuah sistem motor. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi IFL. Yang pertama itu daya motor. Semakin besar daya di motor itu, maka semakin besar arusnya. Kemudian tegangan kerja, semakin tinggi tegangan, maka arus makin kecil. Kemudian efisiensi atau yang disimbolkan dengan N atau eta, yaitu semakin rendah efisiensi maka arus semakin besar. Kemudian faktor daya, makin kecil faktor daya, arus makin besar. Kemudian ini adalah rumus perhitungan untuk mencari IFL dari motor 1 fasa atau motor 3 fasa. Yang pertama itu untuk motor 1 fasa ini IFL sama dengan P per VL kali N atau eta kali cosinus 0. Kemudian motor 3 fasa IFL sama dengan P sama dengan akar 3 kali VL dikali eta dikali cosinus 0. Kemudian contoh pemilihan peralatan dengan prinsip dan safety factor. Pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay dalam rangkaian sebuah sistem kontrol motor ini memerlukan beberapa komponen yang dapat meliputi safety factor seperti MCB itu untuk melindungi dari hubungan singkat. Kemudian kabel yang dihitung berdasarkan kemampuan hantar arus supaya tidak terjadi overload, atau kabel yang panas sehingga terbakar dan bisa menghasilkan short. Kemudian kontaktor berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus otomatis. Dan kemudian overload relay itu melindungi motor dari arus berlebih, dan pemilihan yang tepat memastikan motor bekerja aman. Nah, kemudian dalam pemilihan MCB kita memerlukan rumus IMCB sama dengan IFL dikali 1,25 sama dengan tadi kita dapat IFL itu 6,3 dikali 1,25. Jadi sehingga kira-kira menjadi 7,9 ampere. Maka nilai MCB yang digunakan dan yang tersedia pada umumnya di pasaran itu adalah MCB 10 ampere. Karena nilai IMCB yang tadi kita dapat itu 7,9 ampere, maka lebih baiknya kita menggunakan MCB yang di atas nilai 7,9. Kemudian pemilihan kontaktor. Misalkan dalam kasus motor diketahui 3 kW dengan 380 volt dan arusnya sekitar 6,3 ampere. Maka arus kontaktor harus lebih besar dari arus motor
supaya tidak cepat rusak. Nah, arus pada motor itu kan tadi tertera 6,3 ampere. Nah, jadi kita memilih karena faktor safety, jadi kita memilih nilai yang di atas 6,3 ampere, yaitu misalkan 9 atau 12 ampere. Kemudian pemilihan overload relay, setelah arus dihitung, pemilihan kabel yang memiliki kapasitas arus lebih besar dari arus hasil perhitungan, lalu menentukan V-drop untuk memastikan tegangan yang diterima beban. Contoh misalkan motor 3 kW 380 volt 3 fasa dengan arus sekitar 6 ampere. Jadi karena arus pada motor itu 6 ampere, yang cocok itu 5 atau 8 ampere. Di overload relay ada knob atau putaran untuk menyeting atur pola sekitar 1,05 sampai 1,2 kali arus motor tersebut. Karena arus motornya tadi itu 6 ampere, jadi kita setting sekitar 6,3 sampai 7,2 ampere. Kemudian sizing komponen untuk rangkaian star delta. Yang pertama itu tentukan arus motor. Yang perlu harus diketahui itu berapa kilowatt motor tersebut, kemudian tegangannya, kemudian berapa fasa motor itu bekerja, dan kemudian IFL-nya. Misalkan diketahui motor 3 kW, kemudian tegangannya 380 volt, 3 fasa dengan IFL itu sekitar 6,3 ampere. Nah, kemudian yang kedua pemilihan MCB sebagai proteksi utama. Pilih rating komersial terdekat, misalkan MCB 10 ampere tipe C atau D karena arus motor 6,3 ampere, dan untuk faktor safety digunakan MCB 8 ampere atau 10 ampere. Yang ketiga itu pemilihan kontaktor. Ya, di dalam rangkaian star delta itu ada 3 kontaktor, yaitu main, star, dan delta. Nah, yang di main ini rating ampere lebih besar dari IFL, misalkan 9 sampai 12 ampere. Nah, yang di star ini adalah lebih besar dari 0,8 dikali IFL. IFL tersebut tadi kan 6,3, berarti dikali 0,58. Kemudian yang di delta itu lebih besar dari IFL, sama seperti kontaktor main, dengan contoh misalkan 9 sampai 12 ampere. Yang keempat, pemilihan overload relay. Pemilihan overload relay dengan range mencakup IFL, contoh IFL pada motor 6,3 ampere, maka pilih overload relay antara 5 sampai 8 ampere dan setting arus 0,1,05 dikurang 1,2 dikali IFL, jadi sekitar 6,5 sampai 7 ampere. Kemudian yang kelima, pemilihan kabel. Pilih luas penampung kabel yang kapasitinya lebih besar dari nilai arus. Contoh misalkan kabel 3 x 2,5 mm sudah cukup tahan sampai sekitar 18 sampai 20 ampere. Kemudian cek voltage drop kurang lebih dari 3%, dan kalau lebih naikkan ukuran kabel. Kemudian yang keenam itu timer. Timer pada star delta itu kisaran 1 sampai 5 detik sesuai beban pada motor. Nah, kemudian dead time-nya itu 0,1 sampai 0,5 detik. Hindari hubungan singkat saat perpindahan tersebut, dan interlock agar kontaktor star dan delta tidak hidup secara waktu yang bersamaan. Kemudian menggunakan cheat sheet sizing. Cheat sheet sizing digunakan sebagai panduan cepat dalam menentukan komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay, tanpa harus selalu melakukan perhitungan manual. Cara menggunakannya cukup dengan mengetahui
data dasar motor seperti berapa kilowatt atau HP, tegangan kerja, dan arus nominal. Setelah itu tinggal mencocokkannya dengan tabel pada cheat sheet sesuai kapasitas motor. Dari tabel tersebut kita langsung mendapatkan rekomendasi ukuran MCB, luas penambang kabel, kapasitas kontaktor, hingga rentang setting overload relay. Nilai dari cheat sheet bisa langsung dipakai, namun tetap perlu dicek kembali jika instalasi memiliki kondisi khusus seperti kabel panjang, suhu tinggi, atau motor bekerja dengan beban yang berat. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam mendesain sistem kontrol motor listrik, hal terpenting adalah memastikan motor dapat bekerja dengan aman, efisien, dan terlindungi dari gangguan seperti arus berlebih, short, maupun voltage drop. Perencanaan harus dimulai dari mengetahui data motor seperti daya, tegangan, arus, kemudian dilanjut dengan pemilihan komponen seperti MCB, kontaktor, kabel, overload relay, dan timer. Dan sesuaikan arus motor pada standar proteksi. Selain itu, perhitungan arus, kapasitas kabel, dan voltage drop tetap perlu dilakukan untuk memastikan sistem bekerja sesuai standar PUIL atau IEC. Sistem kontrol harus dilengkapi pengaman interlock untuk mencegah kerusakan mekanis maupun listrik. Terutama pada rangkaian start delta, dengan desain yang tepat, motor dapat beroperasi stabil, aman, dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Mungkin sekian dari saya, dari materi perhitungan, sizing, dan pemilihan komponen dalam sistem kontrol motor. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.